A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Siregar, Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian sosial. Ada beberapa metode-metode dalam penelitian sosial. Yang pertama, ada metode kuantitatif. Yang kedua, ada metode penelitian kualitatif. Yang ketiga, metode penelitian terapan. Dan yang keempat adalah metode penelitian murni. Adapun cara pengumpulan data pada metode-metode tadi, yang pertama adalah pengumpulan data dengan teknik interval. Yang kedua adalah pengumpulan data dengan teknik ordinal. Yang ketiga, pengumpulan data dengan teknik nominal. Dan yang keempat adalah pengumpulan data dengan teknik rasio. Metode penelitian yang pertama yaitu penelitian sosial kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini mempunyai angka statistik. Kemudian penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji kebenaran suatu data, dan juga hipotesisnya sudah pasti. Hipotesis yaitu sama dengan dugaan sementara. Contoh dari jurnal penelitian kuantitatif adalah yaitu pengaruh materi dakwah Nyai Muzayana terhadap pemahaman keagamaan remaja. Ini adalah jurnal penelitian kuantitatif, di mana objek penelitiannya yaitu para remaja Desa Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Yang kedua, ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada jurnal ini yaitu tentang pengaruh materi dakwah Nyai Muzayana terhadap pemahaman keagamaan remaja. Teknik analisa ini menggunakan metode kualitatif dengan studi fenomenologi, yaitu mengungkapkan atau menjelaskan makna konsep fenomena yang terjadi pada suatu objek. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu teori atau menganalisa sesuatu objek yang akan dikaji atau diteliti. Yang kedua, itu untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, hipotesisnya bisa berubah-ubah kapanpun. Selanjutnya, contoh jurnal kualitatif. Dengan itu judul jurnalnya adalah Studi Kualitatif Pengaruh Pemberian Konseling Gizi Anak Terhadap Perubahan Sikap dan Pemilihan Makan pada Remaja Putri yang mengalami overweight. Overweight di sini adalah kelebihan berat badan. Di mana objek penelitian pada jurnal ini yaitu adalah anak-anak dan remaja putri overweight. Adapun juga variabel penelitiannya yaitu pengaruh pemberian gizi dan pemilihan pada makanan. Dan juga jenis penelitian ini yaitu rancangan deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui penyebab perubahan sikap pada anak dan bagaimana pemilihan makan yang pada remaja putri overweight. Terus di sini adalah sumber data. Sumber data yaitu dari mana data dan sumber informasi ini didapat. Di sini sumber datanya adalah data primer diperoleh dari objek penelitian tersebut. Selanjutnya, penelitian terapan. Jurnal penelitian terapan yaitu memecahkan pertanyaan-pertanyaan spesifik dan praktis. Kemudian menguji dan menemukan kebenaran sebuah kebenaran objektif membutuhkan metode yang tepat dan akurat. Kemudian lagi menggunakan data yang dikumpulkan secara lengkap maupun efektif. Yang terakhir, menguji dan menemukan sebuah kebenaran objektif yang lebih valid. Keempat-empat tadi yang sudah saya baca itu adalah ciri-ciri dari penelitian terapan. Di sini saya mengambil satu contoh jurnal terapan, yaitu judulnya Pengaruh Metode Penanaman Lingkar Berjajar pada Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis, di mana objek penelitian pada jurnal ini yaitu tanaman jagung manis. Terus variabel penelitiannya yaitu pengaruh metode penanaman lingkar berjajar pada pertumbuhan tanaman jagung manis. Sumber datanya berdasarkan sudut pandang setting menggunakan natural setting, yaitu kondisi alamiah yang ada di lapangan. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan jagung manis setelah dilakukan metode penanaman lingkar berjajar. Selanjutnya di jurnal penelitian murni.
Ciri-ciri penelitian murni yang pertama yaitu penelitian sosial yang memiliki orientasi pada bidang akademis. Yang kedua, memiliki tingkat abstrak yang tinggi. Adapun manfaat penelitian murni yang pertama adalah dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai fondasi dalam sebuah kebijakan. Terus yang ketiga, ada tujuan penelitian murni. Adapun tujuannya adalah dapat digunakan sebagai fondasi dalam sebuah kebijakan. Di sini saya mengambil sebuah penelitian murni, itu judulnya adalah pengaruh pendekatan kognitif untuk mengurangi stres dalam penyesuaian pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan angkatan tahun 2013-2014. Di mana objek penelitiannya yaitu mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian, adapun variabel penelitiannya yaitu pengaruh pendekatan kognitif untuk mengurangi stres pada mahasiswa. Dan juga di sini ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya yaitu dapat membantu mahasiswa untuk mengurangi stres yang dialaminya selama proses perkuliahan berlangsung. Kemudian, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui mahasiswa yang mengalami stres dan cara menanggulanginya. Dan yang terakhir, di sini ada sumber data, di mana sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dan observasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang metode-metode penelitian sosial. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Muhammad Hafiz Regar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.